Adu Jotos is back, bre. Dan ini, di episode kali ini, kita bakal adu jotos dua produk laptop dari pabrikan lokal yang sempat viral sebulan yang lalu ya. Ada Advan Pixwar Transformer versus Axio Hype 7 AMD X8 ya. Bakal ada beberapa penilaian yang kita adu dan kita tentukan siapa pemenangnya di akhir video. Maka dari itu, jadi kalian tim Hype 7 AMD X8 atau Pixwar Transformer ini, let's go lah, langsung aja kita adu. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, biar kita makin rajin bikin video adu jotos kayak gini, ya kan? Poin pertama soal desain. Penilaian pertama kita bahas desainnya dulu, bre. Mungkin pembahasan ini sifatnya bakal subjektif banget karena ini murni preferensi dan selera dari aku pribadi, bre. Jadi kalau misal dari kalian ada yang nggak setuju, itu sah-sah aja. Namanya juga pria punya selera, ya kan? Jadi, bre, desain Hype 7 X8 masih nggak jauh beda sama Hype X series lainnya yang ngebawain bahasa desain minimalis khasnya laptop mainstream gitu. Tapi kadang bosen juga sih yang ngeliat desain Hype series yang begini-begini doang. Cuma di sisi lain, inilah desain yang justru tidak mencolok seperti desainnya ya Advan Transformer Pixwar ini ya. Bisa kalian lihat sendiri lah ya. Selain menampilkan desain hasil kolaborasi sama Transformer One, lubang exhaustnya pun punya desain yang agresif. Tentu hal ini bikin Pixwar Transformer terlihat lebih show off ketimbang Hype 7 X8, bre. Mungkin ya, kalau misalkan desain punggungnya si Advan Pixwar ini polosan aja atau adalah sedikit logo Transformer yang kecil, aku sih akan memikirkan lagi untuk memilih desainnya si Advan Pixwar ini, bre. Dan buat adu jotos desain, aku pribadi lebih pilih Hype 7 X8 dengan alasan karena kedua laptop ini hanyalah masuk ke segmen laptop mainstream, bre. Bagiku pribadi ya, desain Pixwar Transformer ini kayaknya too much lah buat segmen laptop mainstream, ya lebih tepatnya laptop gaming sih. Tapi gimana menurut pendapat kalian pada? Feel free lah ya buat berdiskusi di kolom komentar mengenai desain dari kedua laptop ini. Poin kedua mengenai dimensi dan bobot. Tujuan dari penilaian kedua ini buat cari laptop mana yang portabilitasnya paling baik, bre. Dan tentu aja gak sulit buat milih di antara kedua laptop ini. Apalagi kedua laptop ini beda form factor, ya kan? Dan lagi-lagi aku pilih Hype 7 X8 yang lebih tipis dan juga lebih ringan. Jadi buat kalian yang dinamis atau suka berpergian, Hype 7 X8 masih cocok karena bisa masuk ke tote bagmu yang culture itu. Karena makin tua begini, bre, pengennya tuh yang tipis-tipis aja dan yang ringan aja dah cari laptop. Selagi performanya nggak dipangkas banget, ya fair lah ya buatku pribadi. Poin ketiga soal percolokan duniawi. Di adu jotos ini bertujuan buat ngelihat laptop mana yang paling fleksibel dalam hal percolokan duniawi, bre. Dan di sini Pixwar Transformer unggul tipis karena mereka punya satu port ekstra berupa slot SD card reader, sedangkan port lainnya sama aja sih ya. Sebenarnya aku berharap Pixwar Transformer ini dikasih port LAN juga karena dari segi form factor sepertinya masih memungkinkan, bre, buat dikasih port LAN. Sebagai gamer, aku sih masih mentingin port LAN ya, karena ya buat main game macam Valorant itu butuh jaringan internet yang stabil. Sebenarnya sih pakai koneksi Wi-Fi aman-aman aja. Toh dari kedua laptop ini udah sama-sama support Wi-Fi 6 yang lebih stabil dan minim latency. Tapi kali ini Advan Pixwar unggul dari segi percolokan nih. Poin keempat soal layar. Di adu jotos layar tentu kita nggak cuma adu kualitas panelnya, bre, tapi juga adu ukuran layarnya, adu ukuran bezelnya, dan beberapa aspek lainnya. Layar Hype 7 X8 bisa dibuka rata kayak gini nih, 180 derajat. Jadi lebih fleksibel kalau misal mau share screen sama orang yang ada di depan kita. Dengan layar yang bisa dibuka rata begini, bikin kita nggak perlu khawatir soal engsel patah. Ya lebih minim lah resikonya ketimbang engsel yang nggak bisa dibuka rata kayak Advan Pixwar ini. Tapi ukuran layar Advan Pixwar itu lebih gede di 15,6 inci. Jadi lebih luas lah ya buat nonton film atau ngegame gitu. Dan soal angka refresh rate kan ya masih sama-sama 60 Hz dari kedua laptop ini ya. Dan buat color gamutnya juga sama-sama di 60% sRGB. Akurasi warnanya pun sama-sama di bawah 2 delta E. Jadi kami putuskan karena masing-masing punya kelebihannya, layar Axio Hype 7 X8 bisa dibuka rata sedangkan Advan Pixwar punya layar yang lebih luas. Jadi ya poin di sini seri, bre. Poin kelima soal keyboard dan touchpad. Tentu di adu jotos ini Pixwar Transformer menang mutlak karena punya keyboard dengan form factor full size. Jadi ada numpadnya di sini. Terus tombol powernya itu terpisah yang lebih proper, ya kan. Sedangkan buat tombol power si Hype 7 X8 lebih minimalis begini, bre. Poin keenam soal speaker. Lagi-lagi adu jotos speaker ini sifatnya subjektif, bre, karena sound quality tiap orang pasti punya preferensi masing-masing. Tapi harusnya sih kupingnya tuh bisa bedain sih ya.
pribadi buat urusan speaker pilih punya Advan Pixwar ya. Speakernya tuh punya power yang lebih oke, treble-nya lebih berasa, mid-nya lebih rapih dan lebih baik. Sedangkan speakernya si Hype 7X8 powernya tuh kurang, mid-nya juga kurang, treble-nya juga nggak begitu berasa. Ya mungkin karena memang ruang dari Advan Pixwar itu lebih luas karena bentuk sasisnya tuh lebih besar dari si Hype 7X8. Jadi ya pemenangnya soal speaker Advan Pixwar. Poin ketujuh soal webcam dan juga mikrofonnya. Kalau adu jotos webcam, harusnya secara kasat mata kalian semua bisa nilai secara objektif kualitas webcam antara kedua laptop ini. Walau sama-sama bisa ngerekam video Full HD, tapi kualitas gambarnya terlihat Hype 7X8 lebih jernih, bre. Ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya si Advan Pixwar Transformer. Dia resolusinya di 1200p, tapi dia punya aspek rasio di 3:4 ya, jadi nggak lebar gitu loh. Dan kualitasnya seperti ini, dan kita coba pindah ke Axio. Sedangkan ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Axio Hype 7 AMD X8 yang punya resolusi maksimal di 1080p 30 fps dan punya aspek rasio di 16:9, lebih lebar gitu lah, lebih enak dilihat. Dan untuk kualitasnya aku ngerasa punyanya Axio ini lebih oke lah gitu. Ya walaupun sebenarnya ya sama-sama ada noise-nya sih, tapi untuk kualitinya ya lebih better lah dari punyanya si Advan, Pak. Tapi gimana menurut kalian? Karena memang ini adalah penilaian yang sangat subjektif ya. Coba komen di bawah mengenai webcam dari kedua laptop ini. Dan soal mikrofon, sebenarnya lebih oke punya si Pixwar, tapi sayangnya tidak ada fitur noise reduction. Jadi kalau dipakai di outdoor tuh kayaknya berisik gitu ya. Sedangkan mikrofonnya si Hype 7X8 punya noise reduction yang lebih baik walaupun kualitasnya ya memang powernya kurang gitu ya. Ini cocok banget dipakai buat meeting di luar, bre. Jadi ya di bagian sini pemenangnya udah jelas. Punyanya webcamnya si Axio Hype 7X8, bre. Poin ke-8, baterai dan charger. Kedua laptop ini sama-sama punya baterai berkapasitas 58 Wh, tapi ternyata Pixwar Transformer lebih awet. Sedangkan buat charging time-nya ya mirip-mirip aja, karena sama-sama ngandelin adapter 100 Watt dengan interface USB Type-C. Jadi dia adu jotos baterai, Pixwar Transformer yang menang walau chargernya imbang. Hehe. Poin ke-9 soal performa sintetis. Karena dari segi spesifikasi sangat amat identik, yaitu pakai AMD Ryzen 7 6800H dengan iGPU Radeon 680M dan RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz. Jadi kita langsung aja skip ke adu jotos performa. Tapi mulai dari performa sintetisnya dulu, bre. Mulai dari performa prosesor, Hype 7X8 unggul di 3 edisi Cinebench yang kita tes. Terus buat performa grafiknya berdasarkan 3D Mark, Radeon 680M di unit Hype 7X8 juga tetap unggul. Gak cuma itu, bre. Performa storage-nya pun unggul Hype 7X8 tipis ya dari Pixwar Transformer. Jadi buat adu jotos performa sintetis, Hype 7X8 pemenangnya. Poin ke-10, performa produktivitas. Lanjut ke performa produktivitas, kita di sini cuma tes rendering di Premiere Pro aja. Anehnya, kedua unit laptop ini punya render time yang serupa, baik itu di render konten 4K maupun konten Full HD. Jadi seri sih. Poin ke-11, performa gamingnya. Disclaimer dulu nih ya, total ada 5 game yang bakal kita bandingkan. Kita lakukan tes ulang semua ya, karena memang ada driver AMD yang baru rilis, jadi kita update dulu drivernya. Gaming test dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 26 derajat Celcius menggunakan settingan grafik yang sama, resolusi yang sama juga, tanpa menggunakan cooling tapi pakai laptop stand, bre. Oh iya, dari kelima game yang kita tes semuanya main di resolusi yang sama di 1200p, bre. Game pertama ada Monster Hunter, bre, main di preset lowest dengan bantuan FSR Ultra Performance ya. Di game ini Pixwar Transformer unggul tipis 50 fps berbanding 48 fps buat rata-ratanya. Lanjut di game kedua, yaitu Black Myth Wukong, main di preset low dengan FSR setnya di 67. Hasilnya Pixwar Transformer masih unggul tipis juga nih, dapat rata-rata di 47 fps berbanding 44 fps. Game ketiga ada Cyberpunk 2077, masih main di preset low dengan FSR quality, lagi-lagi Pixwar Transformer unggul. Di sini selisihnya cukup telak, bre, dan berarti di adu jotos performer gaming Pixwar Transformer pemenangnya. Tapi karena kita udah janjiin 5 game, kita lanjut mention 2 game sisanya ya. Jadi game keempat ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset low dengan FSR quality. Di game ini Pixwar Transformer masih tetap unggul walaupun tipis-tipis. Dan barulah di game terakhir yaitu Horizon Zero Dawn, Hype 7X8 berhasil unggul, bre. Itu pun beda 2 fps aja, yang berarti itu tipis sekali ya. Penilaian ke-12 yaitu cooling system. Kalau kalian mengira Pixwar Transformer bakal unggul di adu jotos cooling system karena form factor lebih gede, kayaknya perkiraan kita sama ya, bre ya. Tapi jujur kalau kita lihat sekilas
kok malah cooling system di Hype 7 X8 lebih proper. Walau sama-sama bermodal 2 heat pipe, 2 kipas, dan 2 heatsink, tapi salah satu heat pipe di Hype 7 X8 ukurannya lebih besar dan lebih panjang sampai terhubung ke 2 kipas gitu. Sedangkan di unit Pix War Transformer, masing-masing heat pipe cuma terhubung ke 1 kipas aja. Dan bener aja bre, berdasarkan stress test di Bench R23, suhu Ryzen 7 6800H di unit Hype 7 X8 terlihat lebih adem antara 73 sampai 77 derajat Celcius. Sedangkan suhu prosesor di unit Pix War Transformer bisa sampai 84 derajat Celcius. Jadi pemenang adu jotos di poin cooling system adalah Hype 7 X8. Jadi kesimpulannya, skor akhir dari adu jotos antara Axio Hype 7 AMD X8 versus Advan Pix War Transformer ternyata berakhir imbang dengan skor 7 sama. Berarti dari 12 poin penilaian tadi, kita nggak expect kalau hasilnya bakal imbang. Karena ternyata dari kedua laptop ini punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing bre. Tapi ada satu poin penilaian yang jadi pembeda, yaitu soal penawaran garansinya. Andai Advan itu ngasih garansi ADP, mungkin poinnya bakal imbang lagi. Dan yap, jadi kita putuskan buat ambil pemenang yaitu Axio Hype 7 AMD X8 karena ya garansinya dapat 1 tahun plus garansi ADP yang meliputi garansi kehilangan akibat pencurian. Dan soal poin operating system sama Office Home Student kan keduanya sama-sama belum dapet nih. Jadi ya itu nggak usah dibahas lah ya. Jadi kira-kira itu dia bre ya soal video adu jotos dari kedua laptop ini. Kira-kira mau adu jotos apa lagi nih? Dan kira-kira poin mana yang kalian nggak setuju? Coba dah komen di bawah, kita diskusi, nggak usah marah-marah. Kita diskusi pakai kepala dingin aja ya. Karena memang ya namanya juga adu jotos. Ada yang kurang setuju, ada yang juga setuju. Pro kontra pasti ada. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video adu jotos selanjutnya. Bye bye.